Salah satu hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang adalah gharial, yang merupakan jenis krokodilia terpanjang dari semua krokodilia yang hidup saat ini, dengan memiliki ukuran mencapai 6,25 meter. Semua buaya, kaiman, dan aligator yang hidup saat ini adalah spesies purba termasuk gharial. Spesies buaya gharial ini memiliki mulut yang panjang seperti pedang yang dipenuhi dengan gigi taring dan bertubuh ramping. Namun, hidung bulat besar yang mengembang di ujung moncongnya membuat gharial terlihat tidak berbahaya. Selama ini, buaya purba telah ada selama puluhan juta tahun, tetapi gharial modern adalah spesies terakhir yang tersisa dari garis keturunan buaya purba. Namun sayangnya, spesies ini hampir punah dengan tersisa kurang dari 200 gharial, yang saat ini berkembang biak di alam liar India, Bangladesh, dan Pakistan. Untungnya, pusat penangkaran di India telah mengembang biakan hewan ini dan mengirim mereka ke kebun binatang di seluruh dunia. Bangau Shobil. Hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang selanjutnya adalah burung shobil stork yang memiliki nama latin Balaeniceps rex. Ini adalah burung endemik di Afrika yang hidup sejak masa prasejarah. Shobil sendiri merupakan burung raksasa yang berkerabat dekat dengan bangau. Burung raksasa ini memiliki bulu dan kulit berwarna abu-abu gelap, perut berwarna putih, mata tajam yang berwarna abu kekuningan dengan paruh besar yang kuat. Selain itu, burung raksasa shobil juga sangat terkenal terutama di masyarakat Mesir kuno. Bahkan beberapa hieroglif menggambarkan bangau raksasa satu ini. Burung shobil stork dapat tumbuh sekitar 1,5 meter dengan lebar sayap yang jika direntangkan mencapai sekitar 2,4 meter. Sayap shobil stork yang sangat besar memungkinkannya untuk terbang dengan tinggi walaupun diperlukan tolakan besar dari kakinya. Menurut laporan, burung satu ini dapat terbang dengan kecepatan 150 kepakan per menit. Paruhnya yang besar membuat shobil dapat memburu mangsa seperti ikan besar, belut, dan juga anak buaya. Selain itu, dengan ukurannya yang sangat besar dan penampilannya yang kental dengan kesan purba, membuat shobil stork terlihat menakutkan. Komodo. Hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang selanjutnya adalah komodo, yang biasa disebut biawak komodo dan memiliki nama ilmiah Varanus komodoensis. Ini adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Flores, Pulau Gili Motang, dan Pulau Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Selain itu, biawak ini juga sering disebut oleh penduduk asli Pulau Komodo dengan nama ora. Komodo sendiri merupakan spesies terbesar yang berasal dari famili Varanidae dan sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2 hingga 3 meter dengan berat mencapai 100 kg. Selain itu, komodo juga merupakan hewan reptil purba endemik yang telah ada sejak zaman purba dan evolusinya dimulai sejak 25 hingga 40 juta tahun yang lalu. Kabarnya, hewan ini masih bersaudara dengan para dinosaurus. Hal ini dikarenakan beberapa fosil dinosaurus tertentu memiliki struktur yang sama seperti struktur yang ada pada komodo. Musk oxen. Hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang selanjutnya adalah musk oxen yang memiliki nama ilmiah Ophiuchus moschatus dan berhabitat asli di kawasan Arktik. Hewan yang mirip bison ini memiliki ciri khas berupa bau yang sangat tajam. Namun bau tersebut hanya dihasilkan oleh musk oxen jantan untuk menarik perhatian musk oxen betina, terutama pada saat musim kawin. Selain itu, kulit mereka juga ditumbuhi rambut yang membuat mereka dapat beradaptasi terhadap iklim Arktik yang sangat dingin. Musk oxen sendiri paling banyak ditemukan di utara Kanada dan Greenland, serta sejumlah populasi kecil yang bisa ditemukan di Siberia, Swedia, dan Norwegia. Musk oxen menjadi salah satu hewan prasejarah yang masih hidup hingga sekarang. Spesies ini diperkirakan sudah ada selama 187.000 hingga 129.000 tahun yang lalu. Pada tahun 1800-an, mereka dimusnahkan dari Alaska, tetapi berhasil diperkenalkan kembali pada 1930-an dan populasinya terus tumbuh. Babi rusa. Hewan prasejarah selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang adalah babi rusa. Hewan dengan gading raksasa yang tumbuh ke atas melalui moncongnya dan melengkung ke belakang ke arah kepala mereka sendiri. Bahkan jika dibiarkan cukup lama, gadingnya tersebut bisa menembus dahi dan membuat hewan ini mati dengan sendirinya. Menurut laporan, gading babi rusa bagian bawah juga akan tumbuh ke atas. Babi rusa sendiri cukup tua karena hewan purba satu ini telah muncul di lukisan gua Indonesia sekitar 35.000 tahun yang lalu. Gua tempat gambar babi rusa ini terdapat di hutan Nantu dan cagar alam Tangkoko di Indonesia. Babi rusa sendiri merupakan hewan yang hidup secara berkelompok di sekitar daerah rawa-rawa dan semak-semak. Panjang tubuh babi rusa sekitar 87-106 cm, dengan tinggi berkisar pada 65 hingga 80 cm, dan berat tubuhnya bisa mencapai 90 kg. Babi rusa jantan memiliki taring yang mencuat ke atas, sedangkan taring pada betina kecil dan tereduksi.
Taring ini berasal dari gigi taring yang termodifikasi dan berguna untuk melindungi matanya dari duri rotan. Paus sikat kerdil. Hewan prasejarah selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang adalah paus sikat kerdil yang memiliki nama ilmiah Pygmy Raikwell. Menurut para ahli, ini adalah salah satu hewan purba karena telah hidup sekitar 23 juta tahun lalu. Paus ini adalah makhluk yang sulit ditangkap, diselimuti misteri dan dianggap sebagai salah satu spesies paus paling langka saat ini. Para ahli mengatakan jika kemunculan paus ini di laut hanya terlihat beberapa kali. Karena kelangkaan spesimen hidup dan bukti fosilnya, para ilmuwan belum dapat menjelaskan lebih banyak tentang apa yang mereka makan, reproduksi, dan perilaku paus ini secara keseluruhan. Banyak yang mengatakan jika ini adalah paus balin terkecil dengan panjang antara 6 dan 6,5 meter dan berat mencapai 3.000 hingga 3.500 kg. Hiu berjumbai. Hewan prasejarah selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang adalah hiu berjumbai atau frilled shark yang memiliki nama ilmiah Chlamydoselacus anguineus. Ditemukan di laut dalam, hiu berjumbai telah bersembunyi sekitar 80 juta tahun. Selama kurun waktu tersebut, ikan ini tidak banyak berubah dari semua tampilannya. Para ahli mengatakan jika hiu ini ditemukan di kedalaman 1.570 meter, sedangkan di Teluk Surugaya, Jepang, hiu ini paling umum ditemukan pada kedalaman 50 hingga 200 meter. Karena hewan ini memiliki perawakan yang primitif dan berbeda dengan hiu lainnya, hiu berjumbai pun disebut sebagai fosil hidup. Diketahui jika hiu ini dapat tumbuh sepanjang 2 meter dan memiliki warna coklat gelap, tubuh seperti belut dengan sirip punggung, panggul, dan dubur berada jauh di belakang. Dengan rata-rata 300 gigi tajam dan rahang brengsel, hiu berjumbai diyakini dengan cepat menerjang mangsanya. Nautilus. Hewan prasejarah selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang adalah Nautilus. Ini adalah nama umum bagi sejumlah spesies moluska laut yang mendominasi lautan purba 500 juta tahun yang lalu. Walaupun bercangkang, Nautilus masih berkerabat dekat dengan cumi-cumi dan gurita. Hewan yang bisa memiliki 90 tentakel dan berdiameter 3 hingga 30 cm ini diketahui telah hidup sejak jutaan tahun lalu dengan bentuk yang tidak banyak berubah sehingga dianggap fosil hidup oleh para ilmuwan. Dulunya terdapat sampai 1.000 spesies Nautilus. Namun sayangnya sekarang hanya tinggal tersisa beberapa saja yang dapat ditemukan di tepian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, moluska satu ini juga mempunyai mulut yang berbentuk aneh dan tentakel yang unik. Tidak heran penampilannya tersebut mencerminkan penampilan hewan purba. Mereka dianggap sebagai spesies yang sangat rentan karena tingkat reproduksi yang rendah serta pertumbuhan yang lambat. Lamprey. Hewan prasejarah selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang adalah lamprey atau belut lamprey yang merupakan keturunan kuno dari jenis ikan yang tidak berahang. Fosil lamprey tertua pernah ditemukan dan diperkirakan hewan ini telah hidup 360 juta tahun yang lalu. Artinya hewan ini sudah melewati 4 kali masa kepunahan massal yang terjadi di dunia. Penampilan lamprey sendiri mirip seperti belut, hanya saja ia tidak memiliki tulang seperti belut, melainkan hanya kerangka tulang rawan dan juga sirip ekor tunggal. Selain itu, mulut lamprey juga berukuran besar dengan bentuk yang aneh, seperti corong yang disertai dengan gigi-gigi bergerigi. Para ahli mengatakan jika ikan ini memenuhi nutrisi makanannya dengan cara menyedot darah dari ikan lain. Selain itu, para ahli juga mengatakan jika hewan ini sering muncul di Samudra Atlantik dan Great Lakes. Kuelakan. Hewan prasejarah selanjutnya yang masih hidup sampai sekarang adalah kuelakan, yakni ikan yang hidup di perairan sekitar utara Pulau Sulawesi dan perairan Biak di Papua. Kuelakan sendiri termasuk ke dalam subkelas Actinistia, yakni kelompok ikan bersirip daging yang berkerabat dengan ikan paruh dan beberapa ordo ikan dari periode Devon yang telah punah. Dahulu, kuelakan dianggap telah punah sejak zaman Kapur akhir, yakni sekitar 66 juta tahun yang lalu. Namun ikan ini berhasil ditemukan kembali pada tahun 1983 di sekitar pesisir Afrika Selatan. Selain itu, ikan kuelakan juga diperkirakan termasuk dalam garis keturunan yang telah ada selama 360 juta tahun yang lalu. Tumbuh hingga 1,8 meter atau lebih, ikan ini dapat hidup lebih dari 60 tahun dan dianggap sebagai anggota kelompok taksonomi Osteichthyes atau ikan bertulang yang memakan cumi dan ikan lainnya.